Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali teman-teman kelas 3A. Hari ini kita sudah masuk ke minggu ke-8 dari seluruh pertemuan kita. Dan saya dengar ya, biasanya pada minggu ke-10 itu kita akan adakan UTS. Jadi, kalau sekarang Selasa dan hari Jumat nanti kelompok 1 akan presentasi, berarti kita masih bisa melanjutkan diskusi pada hari Selasa minggu depan. Dan untuk hari Jumat minggu depan ya, jadi akhir bulan saya dengar ini ada cuti bersama Maulid Nabi. Ya, walaupun cuti bersama enggak masalah ya. Kita bisa alihkan saja pertemuan kita pada minggu berikutnya. Jangan lupa minggu ke-10 ya kita tunggu informasi dari kampus kapan jadwal UTS dilaksanakan. Sehingga nanti teman-teman UTS adalah bab 1 sampai bab 5. Jadi sesuai dengan ya 1 sampai 4 kan biasanya saya menjelaskan. Kemudian bab 5 nanti dari presentasinya kelompok 1. Tolong dipersiapkan dengan baik. Ya, nanti ketika misalnya libur ya tolong dipersiapkan untuk UTS-nya. Hari ini saya tidak berikan kuis dulu, tapi saya mau mereview materi dari bab 1 dan 1 sampai 4. Kemudian saya mau beri gambaran umum bab 5. Jadi nanti teman-teman tahu kira-kira bisa reminder lagi ya, bisa recall lagi memorinya di materi-materi sebelumnya untuk persiapan UTS. Ya, saya akan cepat saja teman-teman karena buku kita sama ya dan kita memiliki sumber yang sama, teman-teman bisa belajar dari modul. Ya, saya pun juga punya modul ini. Oke, untuk bab 1 tadi pendahuluan ya, menjelaskan tentang konsep dasar aset dan manajemen aset. Perlu diketahui aset itu apa saja. Ada aset keuangan, aset fisik, manusia, informasi tidak berwujud. Untuk materi ini akan banyak berbicara tentang aset fisik ya. Bagaimana untuk mengelolanya. Walaupun pada pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan ketika pengembangan kasus bisnis kita berbicara juga tentang aset manusia, informasi, dan juga keuangan mungkin. Namun tidak sebanyak aset fisik. Jadi buku ini fokusnya itu sebetulnya pada aset fisik. Kemudian, ya, apakah itu aset? Yang akan dibahas adalah aset fisik seperti pabrik, mesin, dan seterusnya. Kemudian, manajemen aset itu berkaitan erat dengan manajemen keuangan. Kemudian, ya, bagaimana mengelola ya aset-aset fisik yang dimiliki oleh perusahaan. Mengelola itu sendiri cakupannya juga cukup luas ya, tidak hanya mengelola pada saat sudah berjalan, namun juga perlu dipikirkan bagaimana forecasting, apakah betul diperlukan alat ini. Kemudian bagaimana cara akuisisinya, ya sesuai dengan daur hidup produk ya. Forecast, kemudian bagaimana cara akuisisi, kemudian saat pengelolaan, dan juga nanti hingga pembuangan. Mungkin kita akan langsung ke definisi aset. Ya, teman-teman bisa membaca ya. Ya, mengapa kita butuh manajemen aset? Ya, tentu pertanyaan yang timbul setelahnya yaitu apa saja yang dikerjakan, jaminan keamanan, dan apakah untuk mendukung tujuan bisnis. Kemudian perlu data-data apa saja. Nah, itu yang harus diketahui. Berikutnya ada yang namanya daur hidup aset. Nah, ini daur hidup aset yang rinci ya. Mulai dari kebutuhan, peluang, kemudian analisis kapasitas. Masih ingat yang kita membicarakan generator listrik? Kemudian lanjut begini. Ini memang versi detail ya, namun versi singkatnya mulai dari pernyataan apa ini ya? Kebutuhan, kemudian nanti dengan tahap-tahap persetujuannya ya, kemudian berikutnya akuisisi, kemudian operasi, kemudian pengawasan, ya, kemudian di akhir pembuangan, ya, pembuangan atau pembaruan. Oke, kemudian berbicara dengan manajemen, oke, ya di sini. Untuk perencanaan bisnis dan manajemen aset tidak lepas dari beberapa pertimbangan, ya, antara lain isu yang penting untuk kita ketahui adalah tren perkiraan permintaan, peramalan anggaran modal. Ya, ini.
sumber pendanaannya, walaupun kita tidak sampai mencari ya, tidak sampai mencari siapa saja, namun hanya perlu diberikan ya opsi-opsi kiranya bisa didanai dari mana. Kalau yang sudah detail itu biasanya ranahnya keuangan, teman-teman. Namun kita ini meluasnya fokusnya ke alat ya, alat dan pertimbangan. Ke aset fisiknya dan juga pertimbangan-pertimbangan yang penting untuk kita sajikan ya, datanya kita sajikan untuk pengambilan keputusan. Oke, faktor-faktor penting ya teman-teman dibaca lagi. Kemudian bab 2 ini secara khusus akan membahas fungsi-fungsi dari manajemen aset. Walaupun di bab 1 sudah sedikit disinggung ya, mengapa penting. Nah, di sini juga dijelaskan ya bagaimana manfaat utama ya, manajemen aset. Jika dilakukan akan akan memberikan dampak apa saja. Nah, ini. Jadi diharapkan Anda dapat menjelaskan ini ya. Nah, tujuan. Jadi goal dari setiap bab itu juga dijelaskan. Nanti teman-teman silahkan mencari tahu kira-kira apa saja ini. Nah, jawabannya ada di dalam. Fungsi manajemen aset, oke. Dan ada juga yang namanya kelompok manajemen aset. Nah, kelompok manajemen aset ini ada departemennya sendiri, namun ada juga yang merupakan suatu, karena ini bentuknya proyek ya, sehingga merupakan gabungan dari orang-orang dari departemen lain. Nah, oke. Kemudian ada kebijakan manajemen aset, banyak. Ya, ini hampir sama seperti yang kita bahas di Daur Hidup sih. Ya, kegiatannya memang saling melengkapi ya. Sama, memang intinya sama. Alright, kemudian strategi. Ya, strategi manajemen aset secara umum digambarkan pada tabel berikut ya, figur berikut. Jadi itu kita mengidentifikasi faktor-faktor dari kebutuhan, kemudian profitabilitas, kapabilitas, kapasitas kita, dan seterusnya. Kemudian ambil action, jadi akuisisinya, mempertahankan, membuang, atau mengganti aset. Kemudian ketika akuisisi perlu kita pertimbangkan yang namanya life cycle cost, biaya daur hidup dan seterusnya. Nah, ini hal yang perlu kita pertimbangkan ya, yang saya bilang yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen aset ya, kegiatan-kegiatan ini. Faktor modal, kemudian in-service support, dukungan-dukungan dalam pelaksanaan aset, apa saja. Kemudian strategi bisnis, oke. Kemudian peran personal. Nah, teman-teman ada informasi tambahan ini, silakan diakses di Google Drive, ada PPT. Ya, jadi ada PPT data tambahan yang tidak dijelaskan dengan rinci di modul, saya berikan di PPT. Silakan dilihat. Kemudian ada grup aset. Nah, ada manajer grup aset yang terlibat dengan sekelompok aset yang memiliki tipe terkait dan memiliki manajer aset di bawahnya. Oke. Ya, kelompok ini berhubungan dengan struktur. Jadi yang berkaitan dengan manajemen aset ini siapa saja? Ya, antara lain di sini. Ya, ini adalah kelompok manajemen aset. Ya, gabungan dari berapa orang ya, itu. Kemudian ada rangkuman dan kompetensi pengembangan personel. Jadi tentang SDM itu ada di PPT, silahkan dilihat. Untuk ilustrasi saya tidak tanyakan sepertinya. Kemudian bab 3, ya bab 3 kalau tadi sudah konsep dasar, fungsi manajemen aset. Nah, ini lanjut ke yang lebih mendetail lagi yaitu dari konsep ke persetujuan proyek. Bagaimana dari konsep itu dapat disetujui dan proyek bisa berjalan. Nah, ada tahapan-tahapan dalam kegiatan tersebut. Antara lain dari pengenalan proyek. Oke, ada hal-hal yang perlu dipikirkan antara lain ini. Ya, ini teman-teman sebetulnya pengetahuan umum sih, pengetahuan umum. Dan Anda bisa bayangkan ya, membayangkannya ketika ingin menyusun satu proyek, berarti apa ya yang dilakukan? Nah, itu bisa dibayangkan. Nanti teman-teman kalau menjawab, diberi gini ya, jawabannya, kalau misalnya ada pertanyaan jelaskan itu, saya harap teman-teman menuliskan dengan cara demikian ya. Ditulis dulu intinya misalnya faktor
tahap A, yang pertama intinya apa, kemudian baru di bawahnya dijelaskan. Jadi jangan langsung bentuk paragraf ya. Kalau paragraf, wah koreksinya sulit teman-teman. Karena saya butuh koreksi yang cepat juga ya. Jadi intinya apa, kemudian baru penjelasan di bawah. Kemudian B, tahap kedua, intinya apa, kemudian dijelaskan. Ya harus ada penjelasan. Kalau jawaban dalam bentuk paragraf langsung, wah ini sulit mengambil intisarinya teman-teman. Membuang waktu saya waktu koreksi. Ya, tentu Anda ingin nilainya cepat kan, gitu. Oke, kemudian ada jenis-jenis proyek. Jenis proyek dapat diidentifikasi sebagai berikut. Kemudian ada pengembangan perencanaan bisnis yang akan berkaitan dengan bab keempat ya. Kemudian ada proyek-proyek, oke. Nah, apa itu kapabilitas? Apa itu kemampuan? Kemudian ada juga yang namanya kebutuhan. Dan jangan lupa ada itu ya, contoh hitungan yang kemarin. Oke. Nah, kemudian untuk pertimbangan dalam perencanaan pengembangan ya. Jadi ada hal yang penting untuk dibahas antara lain dari kebutuhan dari para stakeholders. Kemudian ya lead time. Kemudian existing process and status quo, in service date, ya, tanggal layanan, tanggal keputusan, konsep operasi. Oke. Kemudian ada financial analysis, yaitu forecast lagi, perkiraan permintaan. Ya, kira-kira permintaan pada tahun kesekian adalah 10% dari tahun sebelumnya, misalnya semacam itu. Akuisisi, dan kita sekarang coba langsung, ini dulu ya, kematangan proyek. Ada scoring untuk kematangan proyek. 5 itu ketika sudah benar-benar matang. Dan semakin mengecil jika kurang. Berkaitan dengan status bisnis, kesulitan teknis, biaya, schedule, dan seterusnya. Oke, jadi diingat-ingat kalau angka besar berarti betul-betul matang. Kalau angka kecil berarti kurang. Untuk status bisnisnya, kesulitan, biaya, schedule, dan operasi, serta penunjang. Oke, baik. Saya rasa kalau yang ini penilaian sepertinya saya tidak banyak diskusikan ya di materi ini. Nah, jangan lupa di sini contoh kasus ya untuk kapasitas. Tolong diperhatikan penempatannya ya untuk dasar tahun. Tolong yang betul karena ini periodenya bukan periode 1 tahun depan bukan, tapi periode 5 sampai 8. Nah, kemudian kenaikannya berapa persen dari mana? 10% per tahun atau 10% dari tahun terakhir dan akan sama terus berikutnya. Tolong diperhatikan kata-katanya kadang-kadang menjebak. Kemudian ada opsi. Nah, opsinya kapasitasnya ada yang 600 mega, ada yang 2 giga. Ini contoh. Teman-teman saya sarankan dari contoh ini Anda ganti angkanya. Jadi pakai Excel boleh ganti angkanya kalau misalnya permintaannya jadi sekian, meningkat sekian, sedangkan kapasitas kita tetap, bagaimana keputusannya. Nah, kemudian kalau pilihan A tidak 600 tapi 800 dan ini 2,3, bagaimana? Misalnya semacam itu. Kemudian ada kasus 3, ini bukan perhitungan tapi betul-betul yang pertimbangan manajerial ya. Apa saja yang ada di dalam otak Anda, pikirkan, tuliskan di situ penjelasannya. Intinya apa? Kemudian penjelasan. Inti apa? Penjelasan. Oke. Kemudian berikutnya ke pengembangan kasus bisnis. Seperti di pertemuan yang lalu kita melihat ya bagaimana warung lega yang mau mendirikan sebuah kafe kopi gitulah ya. Kemudian ada contoh juga kalau di buku asli wine ya, perusahaan wine. Apa saja stakeholder, persyaratan dan stakeholder dan seterusnya. Nah, jangan lupa outline kasus bisnis untuk proyek besar ya perlu ada yang adanya yang namanya judul, nama kelompok pengusul, dan seterusnya. Jangan lupa untuk proyek besar perlu adanya yang namanya ringkasan eksekutif berisi informasi atau highlights ya, highlights tentang poin-poin penting dalam suatu outline tersebut. Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan latar belakang,
kemudian informasi dari stakeholder, asumsi, opsi-opsi yang ada, pilihan, kemudian beda ya opsi dan pilihan ya. Pilihan yang tersedia, ya jadi ada pilihan opsi melakukan A, B, atau sampai opsi tidak melakukan apa-apa. Nah, ini opsi tidak melakukan apa-apa harus ditampilkan. Karena kita perlu timbangkan, jangan-jangan ketika mengerjakan sesuatu dan tidak mengerjakan, ketika mengerjakan ini udah biayanya besar dan resikonya sangat tinggi, mungkin opsi tidak melakukan apa-apa yang terbaik sementara bagi perusahaan gitu. Kemudian pilihan-pilihan berkaitan dengan konsep operasionalnya. Bagaimana kelayakan teknisnya, fungsi dan kinerja, strategi akuisisinya, itu kan banyak sekali ya yang bisa kita sarankan. Nah, ada di bagian 7 pilihan-pilihan. Kemudian 8, analisis keuangan. Oke. Kalau dari ini, mungkin di bab selanjutnya ya, kita akan hitung NPV, payback periods, dan interest rate of return, ya IRR, seperti manajemen keuangan. Namun nggak saya tanyakan dulu bab ini. Tapi ini di bab depan pasti ada. Di UAS, di UAS muncul teman-teman ya. Kemudian faktor sumber daya manusia dan seterusnya, penilaian lingkungan, manfaat non keuangan. Kemudian ringkasan, resiko, manajemen proyek pengembangan, kinerja, bagaimana bisa dipantau dan dilaporkan ya, bagaimana menilai kesuksesan suatu proyek. Kemudian tanggal-tanggal. Untuk kasus usaha kecil juga harus melakukan hal tersebut. Namun tentu akan lebih sederhana ya, langsung bentuk proposal. Berikutnya, kalau usaha kecil sekali, usaha gorengan katanya teman-teman. Saya rasa kalau usaha yang betul-betul kecil, skala kecil seperti itu, mikro ya namanya ya, tidak membutuhkan dokumen yang kaku semacam ini ya, tapi pasti ya ketika sedang menyusun sesuatu akan melakukan kegiatan-kegiatan ini, walaupun hanya di bayangan saja, tidak sampai tertulis, tidak sampai secara formal, tentu orang melakukan. Apalagi Anda kalau mau membuat bisnis, tentu harus pikirkan seluas mungkin sehingga Anda mengetahui mungkin kemungkinan resiko yang terjadi sehingga tidak kaget dan ya semuanya under control gitu. Keputusan hasil, oke, nah ada kasus. Kasus, nanti kalau saya berikan suatu kasus, kemudian Anda perlu untuk menyusun bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang harus Anda lakukan. Nah, kayak gitu. Misalnya saya tinggalkan sampai kriteria keputusan, kemudian analisis prakelayakan, dan seterusnya Anda harus melengkapi, misalnya seperti itu. Kemudian, oke, kasus 2 tidak. Kasus 2 ini kan lanjutan dari ilustrasi itu, teman-teman. Nah, untuk bab kelima, yaitu implementasi pengembangan perencanaan. Pada bab ini, nanti kelompok 1 akan menjelaskan ya. Tujuan utama dari bab ini adalah menyajikan langkah yang terlibat dalam pelaksanaan akuisisi aset. Ingat, dalam pelaksanaan akuisisi aset. Jadi, langkahnya sudah semakin maju, udah bukan perencanaan lagi, sudah berfokus pada akuisisi asetnya, atau rencana pengembangan dari persetujuan proyek untuk pengenalan ke layanan. Jadi setelah disetujui ke bagaimana layanan tadi berjalan gitu. Nah, hasil ketika Anda sudah mempelajari ini, Anda tuh mampu mengetahui langkah yang diperlukan dalam mengimplementasi akuisisi aset atau rencana pengembangan. Jadi Anda tahu langkah-langkahnya, ada step-stepnya, Anda harus mengetahui dan mampu menjelaskan. Kemudian mendapatkan perspektif menyeluruh tentang langkah dan kegiatan yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan aset, mulai dari pembentukan tim proyek, melalui akuisisi hingga pengujian keandalan, pengenalan layanan, dan manajemen perubahan. Kemudian membantu Anda mengolah dan berpartisipasi pada pengembangan aset. Oke. Kemudian ada tim proyek dan aktivitasnya. Nah, tim proyek ini nanti siapa saja akan dijelaskan detail oleh kelompok 1 ya. Manajemen proyek itu kegiatannya apa saja. Kemudian evaluasi supplier,
Seleksi peralatan dan percobaan, wah ini sudah detail ya, kita sudah terasa ya. Kalau yang tadi masih awang-awang, sekarang sudah mendetil secara fokus ke tahap-tahapan yang kita lakukan berikutnya. Kemudian keuangan dan proses kontrak, nah ini apa saja yang perlu dipertimbangkan. Penetapan tanggung jawab, oke, pelaporan, bagaimana pelaporannya nanti ketika proyek berjalan, laporan ikhtisar keuangan, monitoring kemajuan, oke. Proyek pelaporan kemajuan. Ya, ini memang ini template ya teman-teman ya, bagaimana kita menilai. Ada contoh kasusnya tapi sangat panjang nih. Kalau UTS kayaknya kurang nggak cukup nih. Mungkin latihan ya, kita nanti bisa latihan membuat proyek pelaporan kemajuan ini dari kasus yang ada. Kemudian ada proyek manajemen portofolio. Oke, portofolio ini maksudnya untuk portofolio proyek ya, bukan portofolio saham. Beda, beda. Pengujian aset, pengenalan layanan, oke. Dibaca saja ya nanti teman-teman ya, sebelum diskusi kelas, sebelum presentasi, Anda semuanya membaca dulu supaya mendapatkan gambaran umum apa sih kegiatan yang terjadi di sini. Kemudian manajemen perubahan ya. Sepertinya ini ada mata kuliah. Oh, sepertinya akuntansi manajemen. Jadi di akuntansi manajemen itu sepertinya ada mata kuliah khusus untuk ini. Jadi memang dia adalah satu topik yang berdiri sendiri begitu teman-teman. Namun kita pelajari juga ya sekilas di manajemen aset ini. Oke ya, jadi teman-teman itu tadi saya secara cepat mereview dari bab 1, 4, serta gambaran umum untuk nanti yang akan dipresentasikan bab kelompok 1. Oke, ya teman-teman silakan dibaca dulu ya. Di sini tuh menceritakan sebetulnya ya. Bayangkan Anda adalah seorang manajer manajer aset yang akan menangani suatu proyek dan kegiatan apa yang Anda lakukan ya. Anda bisa pikirkan di sini ya. Jadi halunya itu bukan halu yang aneh-aneh, tapi halu berkaitan dengan kegiatan manajemen aset. Wah, ini kan keren sekali ya. Apa yang Anda lakukan dengan tim? Oh, Anda melakukan ini, gitu. Jadi kalau kita bayangkan, ya kita posisikan diri kita itu sebagai manajer aset yang terlibat pada cerita. Nah, kemudian Anda setelah tahap ini saya melakukan ini. Nah, biasanya ya, kalau saya dengan cara seperti itu bisa lebih mendalami dan memahami materi. Mungkin ini juga berfungsi untuk Anda ya. Silakan posisikan diri Anda terjun pada yang sedang dibaca ini. Ya, Anda sebagai tokoh protagonisnya ya. Ada tokoh antagonis yang mencoba untuk mengganggu. Jadi kira-kira kalau tokoh antagonis mengganggunya di bagian mana? Dia akan sabotase kayak Among Us ya. Ada imposternya yang mensabotase kegiatan-kegiatan kita. Kira-kira bagian mana ya yang bisa disabotase orang lain. Nah, kita harus perhatian pada hal-hal terkecil yang ada di proyek ini. Kalau bab ini tadi, ya saya mau kembali ke tujuan dan outcome. Kelewatannya. Kalau di tahap ini tadi kita bicara implementasi pengembangan perencanaan. Nah, outcome nanti Anda bisa memahami apa saja. Nah, saya harap setelah membaca bab ini Anda mampu untuk mampu untuk menjadi seperti yang dihasilkan ini ya, menjadi seperti yang dijelaskan pada outcome berikut gitu. Jadi gampangannya ya teman-teman ya, kriteria tes lulus untuk suatu bab itu adalah Anda mampu telah ahli, telah master pada ini dan mampu untuk mampu untuk melakukan apa saja yang ada di informasi awal. Itu sih, itu clue dari saya sangat penting teman-teman ya, sanggup untuk menjadi seperti yang dijelaskan di sini. Nggak usah panjang-panjang ya teman-teman. Oke, materi Anda tentu banyak ya, mata kuliah Anda banyak. Dan hari ini materi review sudah.
Kalau minggu lalu saya janjikan kuis ya, kuisnya nanti saya berikan untuk waktu hari libur saja. Jadi hari libur tentu Anda kan bosan, ya Anda bisa main games, menjawab pertanyaan-pertanyaan, sekaligus mempersiapkan UTS nanti. Nah, jadi kuisnya saya geser ke akhir bulan ini. Nanti saya berikan kira-kira space waktu berapa hari untuk Anda bisa main kuisnya. Saya ingin masih pakai yang lalu ya, games yang lalu yang mengumpulkan uang digital itu. Alright, nanti hari Jumat kelompok satu akan tampil. Kelompok satu silahkan untuk menghubungi saya secara pribadi ya untuk berkonsultasi tentang materinya. Kalau bab ini saya sih ingin teman-teman dari hasil membaca Anda ingin menampilkan apa ya. Jadi dari usaha Anda membaca, kemudian Anda bisa menampilkan apa kepada teman-temannya, silahkan ditampilkan. Saya biasanya nggak banyak ikut campur waktu di awal ini, karena saya ingin tahu seberapa jauh sih hasil kerjanya kelompok. Nah, setiap kelompok dalam menyajikan materi. Jika benar-benar nggak paham ini apa, baru hubungi saya. Namun saya lebih suka kalau ya sebisanya dulu tampilkan. Ya, sebisanya tampilkan dengan contoh-contohnya, dengan bahasa Anda sendiri ditampilkan. Nah, kalau udah seperti itu, poin maksimal tuh. Dan presentasi, nah presentasi ini kita punya waktu 2 jam ya. Jadi teman-teman yang presentasi saya beri waktu 1 sampai 2 jam. Boleh sampai 2 jam full. Kemudian nanti minggu depan ya, karena Jumat kan teman-teman presentasi, nanti Selasa lagi dilanjut diskusi juga boleh. Namun kalau presentasinya cuma 1 jam berarti lanjut langsung diskusi. Coba deh kelompok satu habis ini Zoom meeting sama saya, membahas ya kira-kira Anda mau apa yang Anda tampilkan. Kita akan menyusun strategi-strategi untuk membuat diskusi yang hidup. Ya, diskusinya nanti mau model apa? Menggunakan Zoom atau Google Meeting? Kemudian ada ice breakingnya nggak? Ada gamesnya nggak? Gitu. Tolong nantilah grup satu kita ketemu di Zoom meeting ya untuk diskusi. Untuk teman-teman yang lain silahkan dilanjutkan ya, silahkan persiapan untuk presentasinya kelompok satu minggu depan, silahkan Anda baca dulu. Dan jangan lupa disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, disiapkan juga pemahaman ya, karena nanti kalau Anda berpartisipasi langsung dapat poin keaktifan 1. Saya rasa makin panjang informasinya. Saya akhiri ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap berbahagia. Oke, bye-bye.